Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku sekalian, selamat datang, selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya kembali akan membahas 10 soal SKB berbasis CAT untuk bidang sandimen ahli pertama. Nah, seperti apa bentuk-bentuk soalnya? Langsung saja kita lihat satu persatu. Tapi sebelum itu, saya kembali ingin mengajak teman-teman yang mau ikut terlibat untuk menjawab soal-soal dalam video ini. Siapkan alat catatannya, dan jika ada di antara teman-teman yang mungkin memiliki jawaban yang berbeda, maka silakan tuliskan di kolom komentar untuk menjadi bahan diskusi kita bersama. Oke, kita mulai dengan soal nomor satu. Perhatikan, saya akan bacakan kembali. Saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Sebuah instansi pemerintah ingin meningkatkan keamanan jaringan dengan mencegah akses yang tidak sah dan penyusupan dari luar. Mereka berencana menggunakan perangkat yang dapat menyaring dan mengontrol lalu lintas jaringan masuk dan keluar. Perangkat apa yang paling tepat digunakan dalam situasi ini? Kita coba lihat opsinya. A router, B switch, C firewall, D modem, dan E access point. Sekira ini jawabannya gampang saja, yaitu C ya, firewall. Jadi firewall itu adalah perangkat yang berfungsi untuk menyaring dan mengontrol lalu lintas jaringan sehingga dapat mencegah akses yang tidak sah dari luar ke jaringan internal. Selanjutnya soal nomor 2. Dalam suatu proyek e-government, pemerintah daerah X ingin mengembangkan aplikasi yang mempermudah masyarakat mengakses layanan publik secara online. Namun, pemerintah khawatir akan risiko penyadapan data sensitif. Teknologi apa yang harus diterapkan untuk melindungi data ini? Opsinya A. Cloud computing, B. Data compression, C. Enkripsi, D. Autentikasi dua faktor, dan E. Database management system. Untuk soal nomor 2 ini jawabannya adalah C ya, enkripsi. Jadi enkripsi itu adalah teknologi yang mengubah data menjadi bentuk sandi yang tidak dapat dibaca oleh pihak lain tanpa kunci enkripsi. Selanjutnya soal nomor 3. Sekarang gampang-gampang soalnya kalau begini. Oke, soal nomor 3. Instansi pemerintah ingin memastikan bahwa informasi dalam sistem mereka tetap dapat diakses oleh pegawai yang berwenang kapanpun dibutuhkan. Prinsip keamanan informasi manakah yang terutama menjadi fokus dalam situasi ini? Opsinya A. Confidentiality, B. Integrity, C. Availability, D. Autorisasi, dan E. Encryption. Nah, di sini jawabannya tentu saja C ya, prinsip availability atau ketersediaan. Selanjutnya soal nomor 4. Perhatikan, dalam rangka mematuhi Undang-Undang ITE ya, sebuah lembaga pemerintah menerapkan perlindungan data pribadi dalam sistem mereka. Salah satu langkah yang mereka ambil adalah membatasi akses informasi pribadi hanya kepada petugas yang berkepentingan. Prinsip keamanan informasi apa yang diterapkan? Opsinya A. Integrity, B. Confidentiality, C. Availability, D. Non-repudiation, dan E. Auditing. Untuk soal nomor 4 ini jawabannya adalah B ya, prinsip confidentiality atau kerahasiaan. Selanjutnya soal nomor 5. Sebuah dinas pemerintah memutuskan untuk menggunakan cloud computing guna menyimpan data mereka. Namun, mereka ingin data tersebut tetap aman dan tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang di luar organisasi. Tindakan apa yang paling tepat untuk memastikan keamanan data? A. Menggunakan penyedia layanan cloud terkemuka, B. Melakukan backup secara rutin, C. Menggunakan enkripsi data, D. Meningkatkan kapasitas jaringan, dan E. Mengimplementasikan jaringan LAN khusus. Nah, soal nomor 5 ini jawabannya adalah C ya, enkripsi data di cloud. Oke, kita lanjut soal nomor 6 ya. Semangat teman-teman, perjalanan kita masih panjang. Seorang pegawai pemerintah menerima email mencurigakan yang berisi tautan meminta data login akun. Pegawai ini mencurigai bahwa email tersebut adalah upaya serangan cyber. Jenis serangan cyber apakah yang kemungkinan besar sedang terjadi? Opsinya ransomware, B. Phishing, C. Malware, D. Denial of service atau DOS, dan E. Spyware. Nah, di sini jawabannya tentu saja B ya, phishing ya. Jadi phishing itu adalah
Jenis serangan yang mencoba memperoleh informasi sensitif seperti data login dengan menyamar sebagai entitas yang sah atau terpercaya. Selanjutnya soal nomor 7, perhatikan. Pemerintah pusat baru saja merilis aplikasi untuk mendukung layanan publik yang lebih cepat dan efisien. Namun, mereka membutuhkan teknologi yang dapat menangani volume data yang besar dan memungkinkan pengolahan data secara terpusat. Teknologi apa yang paling tepat untuk digunakan? Kita coba lihat opsinya. A. Edge computing, B. Database relational, C. Cloud computing, D. Local area network, dan E. Wide area network. Itu one ya. Nah, di sini jawabannya tentu saja C, cloud computing. Ya, karena cloud computing ini memungkinkan penyimpanan dan pengolahan data dalam skala besar secara terpusat. Selanjutnya soal nomor 8. Instansi pemerintah menggunakan aplikasi mobile yang berisi informasi pribadi pengguna. Apa yang harus mereka terapkan agar hanya pengguna syah yang bisa mengakses data pribadi mereka sendiri? Opsinya A. Username dan password, B. Autentikasi 2 faktor, C. Firewall, D. Enkripsi, dan E. Tokenisasi. Di sini jawabannya adalah B, ya, autentikasi 2 faktor. Jadi autentikasi 2 faktor ini menambahkan lapisan keamanan yang meminta verifikasi tambahan di samping username dan password, sehingga hal itu memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang bisa mengakses. Selanjutnya soal nomor 9, perhatikan. Kementerian X mengembangkan sistem untuk pertukaran data antar instansi pemerintah. Namun, mereka khawatir terhadap keamanan data selama pengiriman. Teknologi apa yang paling sesuai untuk memastikan keamanan data selama pengiriman? Opsinya A. VPN, B. Data masking, C. Enkripsi selama pengiriman, D. Antivirus, E. Protokol HTTP. Nah, di sini jawabannya adalah C, ya, enkripsi. Saya kira ini gampang saja ya kalau bikin soalnya. Selanjutnya soal nomor 10, soal terakhir dari rangkaian pembahasan soal-soal kita pada video kali ini. Perhatikan, seorang sandiman bertugas mengidentifikasi dan merespon insiden keamanan di lingkungan kerja. Ketika terjadi akses tidak sah ke jaringan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah titik maunya. A. Memutus jaringan, B. Melakukan enkripsi data yang tersisa, C. Melaporkan insiden ke pihak terkait, D. Melakukan analisis forensik, dan E. Mengubah seluruh kata sandi jaringan. Nah, soal nomor 10 ini jawabannya adalah A, ya, memutus jaringan atau mengisolasi sistem yang terkena insiden. Ya, karena ini merupakan langkah pertama dalam merespon insiden keamanan. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran buat teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes SKB seleksi CPNS tahun 2024 di bidang sandiman ahli pertama. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Pada akhirnya tidak ada yang sia-sia dari setiap perjuangan yang kita lakukan, karena selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil di dalamnya. Akhir kata saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan terima kasih.